la yaghfirudz dzunuba illa. Amin ya rabbal. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk menghafalnya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita subuh ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu. Kita bicara tentang anak. Kalaulah ini judul juga, kita buat judulnya mendidik anak dengan usaha dan doa. Mendidik anak dengan usaha. Kenapa? Karena usaha tanpa doa sombong. Doa saja tanpa usaha bodoh. Usaha tanpa doa, doa saja tanpa usaha. Kenapa ini ingin saya sharing kepada Bapak Ibu? Semalam saya jam 10:30 masuk ujung Batu, kejar-kejaran polisi dengan para remaja naik Honda, balap liar. Mungkin itu anak orang pasir, anak ujung Batu. Ya Pak. Yang balap-balap itu mungkin anak orang pasir atau Kota Tengah, bukan anak orang ujung. Rame. Saya berdiri di depan Musdalifah. Jauh kali lah orang Kota Tengah dan pasir. Anak orang mana? Anak orang Jombang. Mungkin ada anak bapak. Dan mereka, kalau saya lihat semalam itu, paling tinggi SMA SMP. Orang yang belum boleh naik motor karena pasti belum punya SIM. Banyak uangnya beli motor. Nah, apa terjadi? Dia yang di motor itu siapa? Oh, ayahnya. Apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran. Kebenarannya apa? Tidak boleh naik sepeda motor sebelum punya SIM. Anak Bapak Ibu tak punya SIM, Bapak belikan, bawa sekolah. Bapak sombong tidak? Bapak sombong tidak? Mau masuk surga? Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam dirinya walaupun sebesar. Jadi bapak-bapak yang jelas anak tak punya SIM, kasih motor, bawa, sombong. Mohon maaf. Makanya tadi saya bilang sharing. Mungkin Bapak lupa. Ya Bu. Oh. Apakah Ustaz Firmalis tak punya anak? Punya. SMP ada kelas 2. Beli motor dia. Tapi pagi ditengoknya, sore ditengoknya. Umurnya 14 tahun semalam. 3 tahun lagi asik. 3 tahun lagi. Jadi hari-harinya motor itu ditengoknya. Mau pergi sekolah, pulang ditengok. Yang untuk membawa ke jalan raya, no. Kau belum punya SIM. Ini satu. Itu SN. Lalu SMA bagaimana pula Pak Ustaz? Lihatlah mereka berboncengan di siang hari ketika pulang sekolah, laki-laki dengan perempuan. Pegang pinggang enggak Bu? Oh Bu?
Tapi lagi-lagi mungkin itu anak orang dari dahulu. Oh iya. Ya. Ya Allah. Ini masalah. Dan saya kalau lihat itu di Pekanbaru, nanti Bapak Kota Pajak ini ada foto-fotonya. Saya ikut Pak. Saya ikut sampai dia malu. Dia berhenti, saya berhenti. Bapak pernah nggak buat seperti itu? Pernah nggak? Diikuti mereka sampai malu, pernah tidak? Kenapa? Karena dalam pikiran kebanyakan kita yang penting bukan anak. Itu dia Pak. Bego. Aku tidak minum doa ceramah. Itu minum pontiang kok. Yang buat aku yang hari kalian. Pak. Jadi begitu Pak. Saya ikut. Kalau dia kumpul-kumpul pakai baju sekolah, saya datang. Tidak boleh kita mengatakan yang penting bukan anak saya, urus saja anak masing. Kenapa tak boleh? Karena kita ingin pulang kampung ke surganya Allah, karena kita berasal dari surga. Dan syarat masuk surga itu kan empat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawa beriman, beramal soleh. Kau berani menasehati dengan kebenaran, kau menasehati dengan kesabaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jelas hadisnya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, cegahlah dengan tangannya, dengan tangan penguasa. Makanya dari malam polisi mengejar. Tapi coba nanti endingnya, kalau sempat anaknya jatuh mati, yang disalahkan siapa? Itulah kita. Cipola tadi di pojok polisi akan mati anak lo. Anak kau tuh yang nggak betul. Abang ini semangat kali. Yang disalahkan polisi. Bapak Ibu, cegah dengan tangan. Kalau tak mampu, cegah dengan lisan. Kalau tak mampu, cegah dengan hati. Bencilah engkau akan pekerjaan mereka, tapi itu serendah-rendahnya iman. Itu SMA. Lalu kalau dia mahasiswa, Selasa 2 minggu yang lalu Pak, saya hadir wisuda anak saya di Jakarta. Kakak saya ikut, tanya sama dia kalau dia tidak percaya. Ini bukan masalah wisuda. Wisuda anak saya, ini lain universitasnya, perguruan tinggi ilmu Quran. Yang sebelahnya lagi ada universitas lain yang wisuda. Begitu selesai acara, apa pemandangannya? Laki-laki, perempuan tak ada batasnya. Yang perempuan kebanyakan merokok, bajunya telanjang, berbaju tapi telanjang. Dan ucapan selamatnya di depan orang tuanya apa? Bukan salaman, ciuman. Menangis. Kakak saya sebentar dengan saya, mereka pergi. Saya di situ menyaksikan sampai sore, menangis. Apa yang saya tangiskan? Inikah yang dikatakan orang berilmu tapi tidak beradab, orang berilmu tapi tidak berakhlak. Kita hanya menciptakan anak pintar tapi bukan anak yang benar. Lalu saya cerita dengan kawan,
tentang yang ditonton di Jakarta. Kata kawan apa? Jauh kali lah Pak Ustaz menengok ke sana. Di kita ini seperti itu juga Pak Ustaz. Masa iya? Jalanlah Pak Ustaz ke tempat kos-kos itu. Nanti saya temani. Jalan Pak. Ternyata sama. Maka Bapak Ibu yang punya anak keluar dari ujung batu ini berhati-hatilah terhadap dia. Nah Bapak Ibu, ternyata sama. Saya punya anak SMA. Saya tanya lagi. Iya Bi, kalau keluar main gawat Bi. Di kelas itu apa-apa orang itu. Kata guru apa? Dosa masih ampun begini Bapak. Dosa masing-masing. Nah Bapak Ibu, masuk deh. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau kita jauh-jauh hari Pak. Di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-9 apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Orang tua, khawatirlah kalian terhadap anak-anak kalian kalau dia menjadi anak yang lemah. Bukan khawatir tak makan. Kita sekarang kan khawatir anak tak makan, sehingga begitu pensiun di otak kita bikin peta untuk anak nomor 1. Nanti ada rezeki bikin rumah lagi untuk anak nomor 2. Anaknya cuma 2. Nanti ada rezeki bikin kebun lagi untuk anak nomor 1. Nanti bikin kebun lagi untuk anak nomor. Bapak Ibu yang menikah tahun 90 ke bawah, ada rumah nggak waktu itu? Oi, apa yang menikahi bini apa tahun 90 ke bawah? Tak punya rumah nggak? Apa yang Bapak Ibu punya? Lo lahir Pak, 2 tangan. Tapi kita tahu rezeki kita pasti ada. Sekarang kita tidak yakin sama rezeki anak kita, sehingga kita sibuk mengayakan mereka dengan materi, memberikan warisan-warisan harta benda, lupa memberikan warisan ilmu dan iya udah kira-kira iya karena dia jangan risau. Kenapa jangan risau Pak Ustaz? Allah sudah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Hafal Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang melangkah di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Tugas kita terhadap anak mendidik akhlak. Makanya Abdullah bin Mas'ud, kenal Abdullah bin Mas'ud? Nah, kalau kenal saya pulang. Tapi pernah dengar namanya kan? Sahabat nomor 5 masuk Islam. Datang Utsman bin Affan ketika dia akan meninggal. Tidak maukah engkau mengambil gajimu? Karena dia menjadi kodi. Apa katanya? Tidak. Berikanlah gajimu itu kepada masyarakat. Kau kan punya anak. Apa kau tidak takut anakmu nanti lapar? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kamu tidak takut.
Dan aku mendengar dari Rasul, barang siapa yang membaca suratul Al-Waqiah, Allah tolak kemiskinan dari dirinya. Itu yang dititipkan kepada anak. Coba bayangkan Pak, tak ada kebun sawit, tak ada rumput, tak ada rumah petak, kok amalkan Al-Waqiah? Itu dia Pak. Bayangkan, itu Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang memberikan ini yang baik kalau kita para sahabat? Kalau hari kita mati-matian, yang lucunya dia udah pensiun, udah 58 umurnya, masih mikir begitu anak. Seharusnya kan mikir diri dia. Kenapa Ustaz? Karena nanti yang nolong dia kalau mati anak. 58 itu apa hubungannya? Tuh di surah Al-Waqiah Allah cerita kematian itu di ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa nahnu bimasbuqin. Kami gilirkan kematian itu dan tak ada yang bisa mengalahkan kami. Itu di ayat 60 Pak. Allah cerita kematian. Maka Bapak yang hampir 60 hati-hati. Saya nggak akan menakuti Pak, tapi memang begitu adanya. Di ayat 60. Kamu 500 paham. Wah, ada yang lebih Pak Ustaz, cuma satu-satu Pak. Pak, yang nolong kita nanti kalau mati siapa? Yang bisa mendoakan kita? GSSB mendoakan kita hanya seperti angin berhembus. Dingin sebentar hilang, dingin sebentar hilang. Tapi anak mendoakan kita selama-lamanya. Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yatafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lah. Apabila meninggal anak Adam, terputus 3 yang menolongnya, sedekahnya, ilmunya, dan anak yang mendoakan. Hati-hati ya. Khafu alaihim, takutlah kalian atas mereka. Falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini dia Pak usaha kita. Apa? Wal yaqulu qaulan sadida. Sering-seringlah berbicara dengan anak dengan pembicaraan yang lembut. Sering-seringlah berbicara dengan anak dengan perkataan yang lembut. Bicara apa Ustaz? Bicara nasihat. Bu, kalau ibu punya anak sekolah di luar ujung Bandung hari tiap hari nggak ditelepon? Enggak. Nelponnya sekali-sekali. Ketika telepon apa yang dibicarakan? Tuh Muhammad ngarang dia sekali. Dia masih cukup lah. Kalau ada anak telepon kita, TF dong, tak lebih daripada itu. Maka mulai hari ini usaha kita telepon anak itu yang ada di Pekanbaru, yang ada di Medan, yang ada di Padang. Tiap hari telepon, tanya kabarnya. Tanya, sedang apa kau nak? Ya, ini bukan bicara, ini bicara generasi setelah kita. Apakah ada di SSB ini lagi 10-20 tahun yang akan datang? Nah, anak kita yang di rumah bicara sama dia lembut. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kita lihat Nabi